Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi. Saya Indah Purwanimulan dengan NIM F1D221011 akan menyampaikan materi dengan judul Laju Gelombang Bunyi. Sifat atau ciri-ciri umum gelombang bunyi. 1. Dapat mengalami refleksi. 2. Dapat mengalami refraksi. 3. Dapat mengalami interferensi. Dan 4. Dapat mengalami difraksi. Bunyi mengalami refleksi, contohnya gaung, gema. Bunyi mengalami refraksi. Bunyi petir lebih kencang terdengar di malam hari dibandingkan siang hari. Bunyi mengalami interferensi. Dan 4. Bunyi mengalami difraksi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Karakteristik gelombang bunyi. Nada, bunyi yang frekuensinya teratur. Desa, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Warna bunyi, bunyi yang terdengar frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Kuat bunyi, kuat lemahnya bunyi yang terdengar dan tergantung pada amplitudo. Cepat lambat gelombang bunyi. Rumusnya V sama dengan lambda dikali F. V adalah cepat lambat gelombang bunyi dengan satuan meter per sekon. Lambda panjang gelombang bunyi, satuan meter. F frekuensi bunyi, satuan Hz. Intensitas gelombang bunyi adalah energi yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu atau daya persatuan luas yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Rumus I sama dengan P per A sama dengan P per 4 V R kuadrat. Perbandingan intensitas gelombang bunyi pada jarak R1 terhadap R2 adalah 1 I2 per I1 sama dengan R1 pangkat 2 per R2 pangkat 2. Intensitas total gelombang bunyi merupakan penjumlahan aljabar terhadap intensitas masing-masing intensitas. Rumus I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Berikut penjelasan materi dari saya dengan judul Laju Gelombang Bunyi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ibnur Noval Saputra. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang gelombang bunyi harmonik. Gelombang ini dapat dibangkitkan oleh suatu sumber yang bergetar dengan gerak harmonik sederhana, seperti garpu tala atau pengeras suara yang digerakkan oleh osilator audio. Sumber yang bergetar menyebabkan molekul-molekul udara di dekatnya berisolasi dengan gerak harmonik sederhana di sekitar kesetimbangannya. Molekul ini bertumbukan dengan molekul-molekul tetangganya, sehingga menyebabkan molekul-molekul ini berisolasi. Dengan cara demikian, gelombang bunyi dijalarkan simpangan molekul S buka kurung X, T tutup kurung. Untuk gelombang harmonik dapat ditulis S buka kurung X, T tutup kurung sama dengan S0 sin buka kurung KX kurang WT tutup kurung. Dengan S0 adalah simpangan maksimum molekul gas dari posisi kesetimbangan dan K merupakan bilangan gelombang. K sama dengan WP per L dan W adalah frekuensi sudut. W sama dengan 2PF sama dengan 2P per T. Sebagaimana semua gelombang harmonik, laju gelombang sama dengan frekuensi kali panjang. F sama dengan FL sama dengan W per K. Simpangan dari kesetimbangan yang diberikan oleh persamaan di atas sejajar arah gerak gelombang yang artinya bunyi merupakan gelombang longitudinal. Simpangan
ini menyebabkan variasi kerapatan udara dan tekanan udara. Ketika simpangan nol, perubahan tekanan dan kerapatan bernilai maksimum atau minimum. Bila simpangan bernilai maksimum atau minimum, perubahan tekanan dan kerapatan sama dengan nol. Kita akan melihat bahwa gelombang simpangan akan menyerahkan gelombang tekanan yang diberikan oleh P sama dengan P0 sin buka kurung K X kurang WT kurang P per 2 tutup kurung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi novel dengan judul gelombang bunyi harmonik, dengan P menyatakan perubahan tekanan dari tekanan kesetimbangan dan P0 adalah nilai maksimum. Perubahan ini kita akan melihat bahwa amplitudo tekanan maksimum P0 dihubungkan ke amplitudo pergeseran maksimum S0 oleh P, yaitu sama dengan R WVS 0, dengan V adalah laju penjalaran dan R adalah kerapatan kesetimbangan gas. Ketika gelombang bunyi bergerak seiring waktu, simpangan molekul udara, kerapatan, dan tekanan pada satu titik semuanya berubah secara sinusoidal dengan frekuensi F yang sama dengan frekuensi sumber yang bergetar. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine. Selamat siang, perkenalkan nama saya Catherine Teresa Siombing dengan NIM F1D221037. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi singkat fisika tentang intensitas gelombang 3 dimensi. Definisi umum dari bunyi atau sound adalah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium, padat, cair, atau gas. Bentuk dan cara menghasilkan gelombang bunyi dapat diilustrasikan dari getaran selaput atau diafragma suatu pengeras suara. Ketika diafragma bergerak radial keluar, diafragma ini menempatkan atau merapatkan udara yang ada di depannya. Manusia mendengar bunyi ketika gelombang bunyi berupa getaran di udara atau medium lain sampai ke gendang telinga manusia. Telinga manusia peka terhadap gelombang dalam jangkauan frekuensi yang dapat didengar atau audio range dari 20 Hz sampai 20.000 Hz atau audiosonik. Gelombang bunyi yang frekuensinya di bawah 20.000 Hz disebut dengan gelombang intrasonik, dan gelombang bunyi yang bunyinya frekuensi di atas 20.000 Hz disebut dengan gelombang ultrasonik. Gelombang bunyi merupakan gelombang 3 dimensi karena medium gelombangnya bersifat 3 dimensi. Suatu sumber di permukaan air atau medium 2 dimensi akan menghasilkan gelombang lingkaran, artinya muka gelombang akan berbentuk lingkaran. Sedangkan medium 3 dimensi, sumber titik, akan menghasilkan gelombang bola, artinya muka gelombangnya akan berada di tempat kedudukan titik dalam medium dengan fase sama atau berbentuk bola. Intensitas gelombang bunyi merupakan energi bunyi yang melalui permukaan sebesar satu satuan luas. Tiap satu satuan luas waktu dengan rumus P atau daya gelombang bunyi sama dengan E energi gelombang per T waktu. Dan untuk mencari intensitas biasa menggunakan rumus I atau intensitas gelombang sama dengan P daya gelombang per A. Pada gelombang 2 atau 3 dimensi sering berhubungan dengan muka gelombang, seperti pada riak air saat menjatuhkan sebuah batu ke dalam genangan air. Ketika batu mengenai genangan air, maka akan muncul riak atau gelombang air yang berbentuk lingkaran yang menyebar keluar dari pusat lingkaran. Lingkaran riak tersebut dikenal dengan nama muka gelombang. Muka gelombang yang bentuknya hampir lurus dikenal dengan julukan gelombang bidang. Contohnya gelombang laut. Ketika mendekati garis pantai, bentuk muka gelombang laut biasanya hampir lurus. Jika gelombang 2 atau 3 dimensi menemui suatu penghalang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Misalnya, untuk yang berdimensi 3, seperti gelombang silinder dan gelombang bola, persamaan umum gelombangnya memenuhi persamaan yang berada di gambar.
Berikut penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laila De Putri dengan NIM F1D221039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interferensi layangan. Interferensi adalah suatu sifat gelombang yang terjadi jika ada dua gelombang yang merambat secara bersamaan di dalam sebuah medium dengan frekuensi yang hampir sama. Jenis interferensi ada dua, yaitu ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Jika dua gelombang sefase, maka interferensi bersifat konstruktif dan amplitudo gelombang resultan 2 kali gelombang penyusunnya. Jika dua gelombang berbeda fase, 180 derajat, interferensi bersifat destruktif dan gelombang saling menghilangkan. Untuk rumus, untuk suatu yang beda fase, delta, tekanan gelombang resultan adalah P1 ditambah P2 sama dengan 2P0 cos dikali setengah sin dikali Kx dikurang Wt ditambah setengah S. Untuk kasus umum, P1 sama dengan P0 sin dikali Kx1 dikurang Wt dan P2 sama dengan P0 sin dikali Kx2 dikurang Wt. Untuk rumus beda fase dua gelombang adalah delta sama dengan dalam kurung Kx2 dikurang Wt dikurang dalam kurung Kx kurang Wt sama dengan K dalam kurung X2 dikurang X1 sama dengan K delta X. Dengan K sama dengan 2pi per lambda, maka pi sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Delta sama dengan 2pi delta X per lambda sama dengan dalam kurung 360 derajat dikali delta X per lambda. Untuk materi pelayangan, pengertiannya yaitu pada saat dua buah gelombang bunyi yang memiliki amplitudo sama dan merambat dalam arah yang sama, namun memiliki frekuensi yang berbeda sedikit, maka akan terjadi interferensi gelombang bunyi, yaitu bunyi akan terdengar keras dan lemah secara bergantian. Contohnya satu layangan, bunyinya akan terdengar keras lemah keras atau lemah keras lemah. Frekuensi pelayangan dirumuskan dengan Fp sama dengan absolut F1 dikurang F2 sama dengan banyak layangan per delta T. Dengan Fp sama dengan frekuensi pelayangan, F1 sama dengan frekuensi gelombang 1, dan F2 sama dengan frekuensi gelombang 2. Berikut materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.